Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu Indah jamaah. Alhamdulillah pagi hari ini Masya Allah saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Dan juga tadi Ustadz Syam bilang temanya bagus banget nih kalau kita bahas mengenai utang. Kata Ustadz Syam temanya ngutang gak haram kok. Tapi apa? Tapinya tuh panjang, makanya kita bikin satu episode aja. Oke, ini pasti menarik sekali ya karena bintang tamu kita nih Masya Allah ada Mas Randi. Mas Randi kita belum sempat ngobrol-ngobrol tadi ya. Baik ya. Tadi aku udah main ngejudge aja, ini tukang hutang nih. Maksudnya gitu, ternyata ada kisahnya. Jamaah pengen tahu gak kisahnya seperti apa di balik hutangnya Mas Randi, di balik kisah sukses bisnisnya Mas Randi. Sehat ya Mas Randi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana ceritanya bisa ngutang tapi jalan hidupnya jadi sukses, gimana caranya tuh? Wah ceritanya panjang Mas, jadi aku ceritakan secara singkatnya aja ya. Boleh. Jadi ya sedikit cerita, saya memulai bisnis itu sebelum pandemi udah lama ya. Jadi saya punya bisnis itu travel, yang dimana sudah berjalan hampir 4 tahun. Oh Masya Allah. Yang saya memulai sendiri, itu saya kerjakan sendiri. Dan dimana ketika di tahun 2020 yang harusnya saya mempunyai keberangkatan itu kurang lebih ada 6-7 grup di bulan April dan Maret. Tiba-tiba saya masih ingat itu di tanggal 2 Maret, saking true story-nya sampai saya sendiri juga ingat tanggal waktu travel warming diumumkan gitu ya. Karena Ini travelnya travel umroh? Enggak, saya lebih ke internasional. Ya. Nah jadi kemudian tiba-tiba ada travel warning yang dimana kita tidak bisa melakukan keberangkatan ke luar negeri. Padahal sebagian besar dana dari peserta sudah masuk. Yang dimana semuanya pada minta refund waktu itu. Waduh. Ya, jadi ya karena saat itu waktu awal-awal pandemi juga dari pihak beberapa maskapai dan segala macamnya kan untuk pengurusannya agak sedikit waktu proses yang lama yang nggak bisa langsung kita kerjakan dengan cepat. Oke. Akhirnya saat itu ya saya kembalikan dulu dengan dana pribadi saya dan itu pun saat itu masih kurang. Hingga dimana saya menjual beberapa aset saya ya saat itu udah ada emas-emasan sampai emas-emasan istri saya dan beberapa kendaraan atau apapun yang bisa dijual dan itu pun masih kurang. Hingga pada akhirnya saya mencoba untuk wah gimana nih saya sendiri tidak mau dalam riset saya berpinjam dengan siapapun termasuk orang tua saat itu. Jadi saya mencoba untuk saat itu cari informasi ada pinjol saat itu. Pinjaman online. Pinjaman online. Pinjol tuh. Pinjol. Ya udahlah, ada pinjol. Itu pun nggak satu akun aja. Jadi ada beberapa platform dan ada beberapa bank juga. Akhirnya saya pinjam, saya kembalikan dulu ke duit nasabah tamu-tamu saya, istilahnya aman semua. Yang penting saya gimana caranya saya tidak ada beban dan masih menjaga nama baik perusahaan saya saat itu. Dan alhamdulillah dari tamu-tamu saya masih respect sampai sekarang gara-gara saya melakukan itu. Masya Allah, berarti tetap mau bertanggung jawab ya untuk nggak mau mengecewakan si tamu-tamunya itu. Tapi caranya adalah meminjam dulu. Meminjam dulu tapi nggak mau minjamnya sama keluarga gitu ya. Nggak mau ya. Sama yang bisa dipinjamkan gunanya untuk mau bertanggung jawab nih gitu kan. Ya. Kadang itu susah bisa kayak gitu. Dan sampai saat itu memang selama 2 bulan saya nggak ada pemasukan kan di bulan Maret, April. Yang dimana di bulan keempatnya saya sampai ditagih-tagih kayak gitu. Jadi benar-benar wah pusing lah pokoknya. Iya pastilah, saya yang dengarnya aja pusing. Ini kita mau bayar utang tapi kita minjam. Iya minjam kayak gitu. Karena cerita-cerita kayak gini tuh bukannya kita akhirnya menceritakan untuk berkeluh kesah ya jamaah yang ada di rumah ya. Ada sebuah cerita itu kan bisa menjadi pengalaman hidup seseorang. Contohnya pengalaman hidup Mas Randi yang akhirnya bisa jadi pelajaran banyak orang gitu kan. Dan akhirnya kalau kita menceritakan ke orang yang tepat bisa menjadi sebuah solusi. Pagi hari ini tepat banget nih. Dengan adanya Mas Randi kita bisa banyak belajar juga ya Mas Randi. Insya Allah. Sebelumnya makasih ya udah ada di sini. Nanti aku mau bakal nanya banyak di sini. Terus Mas Randi kalau mau nanya banyak juga boleh ya. Siap, terima kasih. Nah, pagi hari ini kalau bicara masalah utang jamaah yang ada di rumah ya.
susah sih kalau kita mau bertanggung jawab, kita harus ngutang lagi ke orang lain, kan sama aja jadi kayak utangnya jadi makin banyak gitu kan. Kita harus cari tahu nih. Aku mau nanya sama Habib Usman sebelumnya. Boleh. Hukumnya apa sih, Bib? Kalau kita mau ngebayar utang, tapi kita berutang dulu sama orang. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu gak sih? Itu satu. Akhirnya lubangnya gak habis-habis. Lubangnya nggak bisa habis banyak gitu kan yang digali. Tapi kan kalau misalnya, jangan deh kita berhutang dulu. Kita bahas dulu deh contohnya kebiasaan buruk hutang ini. Apa yang harus dilakukan nih supaya kita tidak gampang berhutang? Itu juga perlu dibahas nih Habib Usman. Mohon penjelasannya Habib. Afwan Mas Soni, Afwan Habib Nabil Musawa, Afwan Mas Nandi, Afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sahri ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah penonton di rumah bisa menyaksikan Islam itu indah. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Insya Allah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna min khiyarin nas ahsanahum qadaan. Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah mereka yang paling baik dalam cara membayar hutangnya. Jadi mereka minjem tahu cara bayarnya. Nah ini menarik pertanyaannya. Hukum yang membayar hutang itu dengan hutang lagi. Hukumnya boleh-boleh saja. Nggak jadi masalah. Karena apa? Karena dia berhutang, dia ganti, dia minjem lagi, dia tutupin lagi. Nggak apa-apa. Tapi ada tapinya. Alangkah baiknya tidak gali lubang, tutup lubang. Ini yang tidak akan habis-habisnya. Nah intinya adalah menggunakan untuk diri dan jiwanya untuk tidak berhutang. Dampaknya akan menimbulkan permusuhan yang baru. Kalau misalkan ujung-ujungnya dia pakai bunga lah, dia minjam ke sana lah, minjam ke sini lah, ribut sama temennya, saudaranya, musuhnya tambah banyak. Dampaknya luar biasa. Tidak wajib untuk berhutang, untuk apa? Menutup kembali hutangnya. Ingat, tidak wajib kita berhutang untuk menutup hutang kita. Karena ada namanya tata cara menagih hutang. Ulama Syafi'iyah menjelaskan tidak ada batasan untuk membayar hutang. Jadi bayar hutang itu nggak ada batasan. Membayar hutang tidak ada batasan, nggak ada waktu jatuh temponya. Dan wajib membayar hutang adalah ketika mampu. Jadi kalau misalkan dia mampu, dia baru bayar hutang. Kalau dia nggak mampu, tunggu sampai dia mempunyai uang. Cara menghilangkan hobi hutang, pertama, bersabar. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Sabar dalam keadaan. Masoba min musibatin illa biiznillah. Wama yang ada di dunia ini semua rezeki dari Allah semuanya. Orang ataupun manusia yang dimana dia mengerti dan memahami makna sabar, dia akan bersabar. Ya udahlah, bukan rezekinya. Tawakal, serahkan diri sama Allah. Terus dia apalagi bersyukur, ya Allah alhamdulillah saya dapat segini. Jangan lihat ke atas mulu, dia beli motor, pengen beli motor. Gak punya duit dipaksain, gak punya duit beli handphone, dipaksain dia beli handphone. Padahal mampunya cuma sedikit. Mampunya cuma 1 juta, dia beli yang 5 juta. Ya jadi hutang, ini namanya zalim. Gak boleh boros, harus bisa menahan dirinya daripada gangguan godaan syaitan. Dan terakhir berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Jelas bahwasanya berdoa kepada Allah daripada menyebabkan hal-hal dirinya untuk melakukan perbuatan hutang. Tuh berarti cara-cara biar kita nggak berhutang ya kita gaya hidup dulu ya Bib ya. Betul. Jangan cuma ngeliat ke atas doang, ngeliat ke atas cuma buat belajar aja, tapi ngeliat ke bawah buat kita bisa bersyukur. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Banyak